يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه wa man wala amma ba'd. Hadirin para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, di 10 hari terakhir di bulan suci Ramadan, Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam meningkatkan kualitas ibadah beliau. Dalam hadis Aisyah yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan Imam Muslim, beliau mengatakan, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam ya'takifu al-ashra al-awakhir hatta tawaffahu Allah. Aisyah radhiyallahu anha, Ummul Mukminin, yang paling mengetahui apa yang menjadi kebiasaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaksanakan iktikaf pada 10 malam terakhir di bulan suci Ramadan sampai beliau dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka iktikaf ini adalah sebuah ibadah yang disunnahkan untuk kita lakukan di 10 hari terakhir di bulan suci Ramadan. Tujuannya yang pertama adalah untuk mendapatkan keutamaan malam Lailatul Qadar. Di mana malam Lailatul Qadar itu dalam hadis dikatakan terjadi atau akan terjadi pada salah satu malam di antara 10 malam-malam terakhir dari bulan suci Ramadan. Iltamisu Lailatul Qadri fil ashril awakhir min Ramadan. Kemudian yang kedua adalah bahwa amalan itu diukur pada penghabisannya. Innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amalan itu diukur, kesuksesan amalan itu diukur dari penghabisannya. Maka menjadi satu sunnah yang sangat dianjurkan untuk melaksanakan iktikaf. Apa itu iktikaf? Secara singkat, iktikaf itu adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dilakukan dengan cara melazimi masjid, melazimi masjid, tinggal di masjid, berdiam di masjid untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada beberapa hal yang perlu untuk kita perhatikan, bahwa di antara syarat iktikaf itu selain seorang itu muslim, berakal, yang pertama, iktikaf itu harus dilakukan di masjid. Iktikaf itu harus dilakukan di masjid. Wa antum akifuna fil masajid. Sementara kalian melaksanakan iktikaf itu di masjid, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah beriktikaf kecuali di masjid. Kemudian yang kedua, bahwa masjid yang dijadikan sebagai tempat iktikaf adalah masjid yang digunakan untuk sholat berjamaah. Bahkan sebagian mempersyaratkan agar tidak keluar bahwa masjid itu digunakan juga untuk sholat Jumat. Kemudian di antara syarat dari iktikaf itu adalah suci dari hadas besar. Suci dari hadas besar agar seseorang itu dapat tetap berada di dalam masjid. Kemudian tentunya harus disertai dengan niat untuk melaksanakan iktikaf. Iktikaf disunnahkan di 10 hari terakhir di bulan suci Ramadan. Tetapi boleh saja seseorang itu beriktikaf sesuai dengan kemampuannya walaupun sesaat. Walaupun sesaat. Di antara hal yang disunnahkan untuk kita lakukan dalam iktikaf adalah memperbanyak melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, selain tentunya berpuasa di bulan suci Ramadan, melaksanakan qiyam, maka ibadah-ibadah yang lain, membaca Al-Quran, beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan memperbanyak amalan-amalan
Sunnah lainnya berzikir, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, beristighfar, bermunajat kepada Allah, ya. Maka ini diantara amalan-amalan yang disunnahkan untuk kita perbanyak pada saat kita melaksanakan i'tikaf. Ya. Kemudian yang terakhir bahwa i'tikaf itu bisa menjadi batal. Jadi kalau seseorang sudah berniat untuk beriktikaf, maka terkadang i'tikaf itu bisa menjadi batal apabila kita melakukan hal yang membatalkan i'tikaf. Apa itu? Keluar dari masjid. Ya, kita sudah berniat. Maka ketika kita keluar dari masjid dengan sengaja, ya, tidak ada keperluan, tidak ada hajat, maka keluarnya kita dari masjid itu membatalkan i'tikaf kita. Ketika kita ingin memperbaharui, maka kita perlu dengan niat yang baru untuk beriktikaf. Kemudian yang kedua, melakukan hubungan suami istri. Ini menjadi hal yang membatalkan i'tikaf. Kemudian ketika seseorang itu kehilangan akal, wanita yang haid dan nifas, kemudian juga yang membatalkan i'tikaf itu adalah ketika seseorang itu keluar dari agama Islam atau yang dikenal dengan riddah atau murtad, keluar dari agama Islam. Maka mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kekuatan di penghujung Ramadan untuk memaksimalkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan salah satu ibadah yang disyariatkan adalah memaksimalkan i'tikaf, terutama di 10 hari terakhir bulan suci Ramadan. Barakallahu fikum. Jazakumullah khairan wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.